Siap-siap hadiri dan banjirilah sirkus datang ke kota. Dan bukan sembarang sirkus, pertunjukan terbesar di semua multi dunia. Jangan perhatikan fakta bahwa tenda tidak ada di sini kemarin, atau bahkan kamu tidak ingat pernah mendengar tentang hal itu sebelumnya. Itulah keajaiban sirkus yang bekerja, dan tidak ada sirkus yang lebih ajaib atau lebih misterius daripada sirkus kegelisahan karya Herman Fuller. Ini adalah pertunjukan yang sangat luar biasa sehingga bahkan organisasi SCP ingin ikut beraksi. Jadi, ayo tonton pertunjukannya, rasakan keajaibannya. Lagi pula, apa rugimu? Kisah pertunjukan keliling yang sederhana ini dimulai pada tahun 1893 dengan pendirinya Herman S. Fuller. Dia dilahirkan dalam keluarga kaya, dan pada usia 21 tahun dia diundang oleh pamannya ke Chicago untuk melihat gedung-gedung yang dibangun perusahaannya untuk pameran dunia. Dia terpesona oleh pemandangan yang dilihatnya di kota berangin, dan sejak saat itu dia mendedikasikan hidupnya untuk menemukan cara guna membawa kekaguman yang sama kepada orang-orang di seluruh Amerika dan akhirnya dunia. Setelah menerima pinjaman kecil dari pamannya, Herman Fuller mulai membangun sirkus ajaib yang kamu lihat di depanmu hari ini. Dia tahu dia harus mengungguli pesaingnya. Bagaimanapun juga, tahun 1890-an adalah masa keemasan untuk pertunjukan keliling di Amerika. Maka Herman mencurahkan waktunya untuk meneliti, mencoba menemukan tindakan dan keanehan yang benar-benar asing dari dunia ini. Dia belajar cara antar dunia, mencuri buku dari perpustakaan pengembara, dan dengan mempelajari alkimia, transmutasi, sarkism, dan disiplin supranatural lainnya. Keajaiban dan sentuhan mengerikan itulah yang membuat sirkus kegelisahan karya Herman Fuller begitu istimewa, dan pada akhirnya akan memberinya umur panjang. Akuisisi anomali pertama Herman Fuller adalah Putri Duyung Fiji asli, seperti yang dipajang oleh pemain sandiwara terkenal P.T. Barnum pada periode waktu yang sama. Tidak seperti Barnum, Putri Duyung Fuller telah dihidupkan kembali. Orang banyak menyukainya, tapi seperti semua atraksi, segera orang banyak menjadi bosan dan lapar akan pemandangan aneh berikutnya. Jadi Fuller pergi mencari lebih banyak hal unik. Akuisisi penting berikutnya adalah pria dengan wajah terbalik, atau singkatnya Manny. Dia menjabat sebagai orang kedua di Ringmaster dan mengelola hal-hal di belakang layar, termasuk perolehan talenta baru. Banyak makhluk dan barang anomali lainnya dibeli untuk sirkus oleh Fuller melalui perusahaan lelang yang dikenal sebagai Marshall, Carter, dan Dark, kelompok lain yang biasa diawasi oleh organisasi SCP. Hal lain yang membedakan sirkus ini dari yang lain adalah badut, karena mereka tidak seperti yang pernah kamu lihat sebelumnya. Meskipun sirkus kegelisahan karya Herman Fuller memperkerjakan badut profesional, sebagian besar rombongan badut adalah non-manusia, keturunan ras ekstradimensi dari pengubah bentuk magis. Tidak ada yang benar-benar tahu mengapa mereka memutuskan untuk datang ke realitas kita dan membantu Herman Fuller mengatur sirkusnya. Tapi teori utama hanyalah karena mereka bosan. Badut asli ini adalah nenek moyang dari badut yang berubah dan badut yang diternakan. Badut berubah menjadi manusia yang menjalani prosedur transformasi badut, dan badut yang diternakan menjadi anak-anak buatan yang dihasilkan oleh dua jenis lainnya. Awalnya dalam sejarah sirkus, sebelum kita mengetahui apa yang kita ketahui sekarang tentang genetika, lebih banyak metode biadab digunakan untuk menciptakan badut baru. Subjek manusia muda akan menjadi sasaran pemukulan dan transfigurasi menyakitkan di tangan perusak anak dari sirkus. Hari-hari ini, bagaimanapun, sirkus tidak lagi memperkerjakan perusak anak. Sebaliknya, penciptaan badut baru adalah tanggung jawab peternak badut Richard C. Normus. Dan sebelum kamu mengatakan apa-apa, jangan tertawa. Itu adalah nama aslinya. Beberapa badut yang paling terkenal dalam rombongan tersebut adalah Eugene dan Pius. Yang keduanya merupakan badut asli. Tuan Noodles merupakan badut yang diternakan, dan Iki, sang pemimpin rombongan yang pernah menjadi manusia dengan kemampuan magis yang dikenal sebagai Veronica Mason. Dia masih memiliki kekuatan anomali sebagai Iki, dan aksi sulapnya adalah salah satu bagian yang paling dicintai dari pertunjukan kami. Setelah Herman Fuller menghilang secara tiba-tiba, Iki mewarisi posisinya menjadi pemimpin sirkus dan telah melakukan pekerjaan yang sangat
sangat spektakuler sejak saat itu. Tidak ada upaya untuk membuat badut baru sesukses Iki dan Tuan Noodles. Beberapa upaya sebelumnya cukup aneh untuk dilihat. Rombongan badut Herman Fuller adalah kelompok yang antusias, acuh tak acuh, tapi kadang-kadang kejam, yang mampu melakukan tindakan kecil dalam mengacaukan kenyataan yang memungkinkan mereka melakukan segala macam trik. Mereka hidup dengan diet gula sebagian besar dan perlu diperah secara teratur. Susu badut adalah zat yang sangat berharga di sini di sirkus karena ini adalah bahan rahasia dari permen kapas hitam yang terkenal, yang ngomong-ngomong gratis dengan tiket masuk. Ini menyebabkan otak memproduksi serotonin tingkat tinggi yang berarti bahwa ketika kamu memakannya, kamu siap untuk bersenang-senang. Namun berhati-hatilah, susu badut yang mentah dan pekat tidak untuk dikonsumsi manusia. Meskipun para badut suka meminumnya, bahkan dalam jumlah kecil dapat menyebabkan manusia mengalami serangan jantung karena terlalu banyak kebahagiaan. Suara musik Calliope juga sangat membantu orang untuk benar-benar mendapatkan hasil maksimal dari kunjungan mereka ke sirkus kegelisahan karya Herman Fuller. Calliope dapat diputar sendiri dan membutuhkan gulungan kertas berlubang untuk dimasukkan ke dalamnya sehingga dapat memainkan berbagai jenis musik yang telah diprogram sebelumnya. Setiap bagian menghasilkan efek psikologis yang berbeda pada pengunjung yang telah mengkonsumsi permen kapas mereka. The Skaters Waltz akan membuat mereka menerima apapun yang mereka lihat di sirkus, tidak peduli seberapa anehnya, sebagai sesuatu yang tidak biasa. Luar biasa untuk memastikan tidak ada yang mengoceh tentang pengalaman mereka ke organisasi sialan tertentu. Petugas terbaik tahunan membuat mereka lebih kecil kemungkinannya untuk menganggap suatu peristiwa sebagai sesuatu yang melanggar hukum. Kami menggunakannya saat kami mencurigai polisi sedang mendekat. Hail, hail, the gang is all here digunakan untuk membuat orang berkumpul di Big Top untuk pertunjukan, dan American Patrol menyebabkan mereka yang telah makan permen kapas untuk mencari mereka yang belum, untuk mendorong mereka untuk makan juga. What do you mean you lost your dog? Adalah salah satu yang dimainkan setelahnya saat tiba waktunya untuk menyiapkan badut untuk memerah susu. Sekarang setelah kamu punya gambaran tentang sejarah dan bagaimana segala sesuatunya bekerja di sekitar sirkus, saatnya untuk tur. Sirkus terdiri dari serangkaian tenda dan trailer serta bagian tengah dengan wahana dan permainan standar yang mungkin kamu temukan di sirkus manapun. Di luar Big Top, di mana pertunjukan dilakukan sekali sehari, ada juga Den of Freaks dan Hall of Humans Extraordinaire. The Den of Freaks adalah rumah bagi aksi fantastis seperti Slugo dan Elisa the Living Head. Slugo adalah pria yang matanya ada pada tangkai seperti mata siput, dan dia bisa membengkokkan tangkai itu menjadi bentuk apapun yang dia inginkan. Dia bahkan bisa menggunakannya untuk membentuk bentuk wajah manusia. Elisa the Living Head adalah seorang wanita yang kepalanya hidup secara independen dari tubuhnya yang disimpan dengan aman di gudang. Bahkan tanpa tubuhnya, dia bisa berbicara dan bernyanyi dan sering menjawab pertanyaan dari penonton. Hall of Humans Extraordinaire adalah rumah bagi para pemain yang tidak memiliki anomali fisik, tapi sebaliknya menampilkan bakat dunia lain seperti The Amazing Sultan, seorang peramal dan alkemis yang dijemput Fuller di sebuah tempat bernama Otherly Bazaar. Hall of Humans Extraordinaire juga pernah menjadi rumah bagi Iki the Clown ketika dia masih Veronica sang penyihir. Urutan baru-baru ini telah berubah sedikit, terutama berkat aktivitas musuh konstan sirkus. Kamu bisa menebaknya, organisasi SCP, atau lebih dikenal dengan kandang badut antar dimensi sebagai Miss Organisasi SCP. Organisasi tampaknya bukan penggemar sirkus dan banyak dari atraksi sebelumnya sekarang ditahan. Misalnya Madame Resarta dan pembaca telapak tangannya yang menakjubkan juga dikenal sebagai SCP-1884-A dan SCP-1884-P. Madame Resarta adalah seorang wanita buta Albania berusia 60-an yang lahir tanpa tangan. Dia berbagi hubungan psikis dengan makhluk bernama Luana yang merupakan entitas besar tak berbentuk yang terdiri dari 932 tangan. 929 dari tangan ini tampaknya milik seorang wanita tua dan berbagi DNA dari Madame Resarta. Tapi 3 tangan yang tersisa tampaknya berasal dari seorang remaja laki-laki Kaukasia, seorang wanita Hispanik dewasa, dan seekor harimau Bengal. Melalui hubungan psikis mereka, Luana bertindak sebagai mata Madame
Madam Rezarta merasakan sekelilingnya untuk memberinya peta mental. Fuller berusaha untuk membeli mereka berdua ketika mereka berusia 8 tahun, tapi ketika orang tua mereka menolak, dia mengirim Manny untuk membawa mereka pergi di bawah naungan kegelapan. Perbuatan Madam Rezarta melibatkan pengiriman Luana untuk merasakan wajah penonton dan kemudian mencoba menggambarkan penampilan mereka berdasarkan apa yang dirasakan Luana. Tindakan itu menjadi hit, tapi Madam Rezarta mengaku telah dilecehkan secara mengerikan selama waktunya bersama Herman Fuller. Keduanya melarikan diri saat tur dan dijemput oleh SCP tua ketika mencoba menyewa kamar hotel di Uni Emirat Arab. Lalu ada Virtuoso, juga dikenal sebagai SCP-1860. Virtuoso pernah menjadi buku lembaran musik yang diubah oleh Herman Fuller menjadi salah satu aksi asli sirkus. Itu tinggi, tipis, humanoid yang terbungkus dalam bahan berbasis kertas tenunan padat yang membentang seperti nilon atau spandex. Itu terus-menerus meneteskan tinta hitam, tinta yang memiliki kontrol telekinetik. Itu menggunakan tinta untuk membuat bentuk not musik yang melayang di sekitarnya saat bernyanyi. Virtuoso dapat bernyanyi dalam beberapa suara sekaligus di berbagai rentang vokal dan terus-menerus melakukan arias dan show tunes untuk siapapun yang mendengarkan. Itu ditemukan dari bawah gubuk yang terbakar di tempat pameran di mana sirkus telah didirikan sebelumnya. Dalam penahanan, Virtuoso masih bernyanyi, tapi terjemahan dari bahasa Italia mengungkapkan bahwa lirik arias yang dinyanyikan telah diubah untuk mencerminkan situasinya sendiri. Beberapa lirik terjemahan ini termasuk, "Suatu hari saya akan memberitahumu tentang penciptaan saya dan kehidupan dengan sirkus, lahir dari pemimpin sirkus keturunannya." Tindakan lain yang sangat dirindukan sirkus adalah Motormouth, juga dikenal sebagai SCP-2094. Dia adalah salah satu badut manusia yang langka. Lahir di New York pada akhir 70-an, sejak lahir dia menunjukkan tingkat kelenturan supranatural di rahang bawahnya dan seiring bertambahnya usia, dia menemukan bahwa dia dapat menelan benda-benda besar dan menyimpannya dalam semacam dimensi saku sampai dia membutuhkannya lagi. Tidak seperti Madam Rezarta, dia pergi dengan Manny dengan sukarela karena bahkan pada usia 8 tahun dia tahu ibunya yang pecandu alkohol tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Motormouth pergi ke sirkus seperti ikan ke air dan tumbuh dari anak pemalu menjadi orang dewasa yang sangat berbakat, banyak bicara dan sangat karismatik. Dia adalah seorang pemain sulap pertama dan terutama yang akan menangkap pin, bola dan pisau di mulutnya sebagai bagian dari rutinitasnya. Tapi nama Motormouth datang kemudian dalam karirnya ketika dia membiarkan seorang supir stunt mengemudikan mobil dari jalan dan ke tenggorokannya. Namun sehebat aksinya, konflik muncul antara dia dan Manny atas metode Manny yang dipertanyakan dalam mencari atraksi baru. Manny mengetahui bahwa Motormouth telah membantu beberapa anak anomali yang dibawa Manny kembali ke keluarga mereka, dan sebagai hukuman atas pembangkangannya dia dikurung di dalam kotak dan ditinggalkan di akhir tur Jepang. Kotak itu ditandai untuk Essie karena menurut Manny dimasukkan ke dalam kurungan adalah hukuman terbaik yang bisa dia pikirkan. Dengan betapa aneh dan tidak biasa tindakannya serta bagaimana itu biasanya selalu muncul dan keluar dari lokasi baru pada waktu yang aneh dan tidak terduga, kamu mungkin bertanya-tanya apakah sirkus punya motif jahat. Sebenarnya meskipun terkadang tindakannya bisa sedikit mengerikan, metode mereka untuk mendapatkan talenta baru sedikit tidak lazim dan badutnya sedikit di luar kendali, satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menghibur. Dalam hal ini mereka tidak lebih baik atau lebih buruk dari sirkus lainnya. Jadi kami harap kamu menikmati kunjunganmu. Pastikan tuh tetap penonton pertunjukan dan jangan lupa ambil permen kapas gratis karena tidak ada hari senyaman di sirkus, terutama sirkus seperti Herman Fuller. Sekarang tonton SCP Pemberontak Kekacauan terungkap dan rahasia kelompok yang menjalankan dunia. SCP Dewan O5 terungkap untuk kelompok yang lebih misterius dari dunia organisasi SCP.